Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Apa kabarnya teman-teman, sahabat-sahabat semuanya? Semoga teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya masih berada di tempat usaha saya teman-teman, yaitu usaha penggandaan dokumen. Kalau di kampung saya namanya toko fotokopi. Di tempat usaha saya ini saya menerima beberapa jasa ya teman-teman, baik itu pencetakan foto, laminating, pemperinan, penjilitan, pemfotokopian, penjualan ATK dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya atau berbelanja ATK di tempat saya, mampir saja ya teman-teman di tempat usaha saya. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik dan insya Allah saya akan memberikan hasil yang terbaik. Ini adalah tempat usaha saya teman-teman. Ini tempat usaha saya. Memang tempat usaha saya tidak terlalu besar ya teman-teman. Barangnya juga tidak terlalu banyak seperti usaha-usaha yang sudah terkenal. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan setia saya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini dan menganggap channel saya ini bermanfaat, seperti biasanya saya mohon bantuannya teman-teman untuk klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, like serta bagikan ke media sosial agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru, yaitu berkenaan tentang usaha fotokopi, dan saya lebih bersemangat lagi memberikan tip-tip untuk pemula yang ingin membuka usaha, apapun usahanya. Usahanya sama saja, jalannya sama saja menurut saya, tetapi hanya alat atau barangnya saja yang kita jual yang berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip sedikit ya teman-teman, yaitu tentang usaha pemula. Pada kesempatan kali ini mungkin kita banyak melihat orang-orang ingin membuka usaha. Kalau kita membuka usaha, tentu kita harus sudah memulai pemikiran yang matang dalam kita membuka usaha tersebut, baik dari segi pemikiran kita, keahlian yang kita punya untuk usaha yang akan kita geluti, selanjutnya modal, tempat yang strategis, dan sasaran pelanggan yang ingin kita capai. Semuanya itu harus saling berkaitan teman-teman, tidak bisa boleh hilang satu sama lain, karena apabila satu saja yang tidak ada, maka usaha kita akan berjalan lambat teman-teman. Kadang sudah beberapa hal tadi terpenuhi, tetapi usaha kita masih juga kadang berjalan lambat. Apalagi kalau kita seandainya salah satu dari yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi, maka usaha kita sangat agak lambat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja usaha kita tanpa yang saya sampaikan tadi kita jalankan, maka dia juga bisa berjalan dengan cepat, hasilnya juga cepat. Itu tergantung nasib saja teman-teman ya. Tetapi triknya seperti pengalaman saya yang saya sampaikan tadi, itu harus kita lakukan. Di dalam kita membuka usaha, tentu kita harus mempunyai sasaran pelanggan yang ingin kita capai. Contoh, kalau seandainya ada si A, dia ingin membuka usaha makanan, tentu yang harus dicapai apa? Kalau seandainya makanannya seperti makanan ringan, tentu yang banyak yang harus dia targetkan makanan ringan tersebut adalah anak-anak, remaja. Kalau orang dewasa ada juga teman-teman, tetapi tidak terlalu banyak. Yang banyak itu untuk makanan anak-anak dan remaja. Kalau seandainya dia membuka seperti makanan nasi bungkus, tentu
bisa dicapai untuk semua orang. Tetapi kalau bisa dia harus mencari tempat yang strategis di daerah keramaian, baik itu di perkantoran, karena di persekolahan, karena biasanya orang-orang kantor tersebut kadang juga membeli nasi bungkus, kadang kalau ada acara juga akan membeli nasi bungkus. Seperti usaha saya ini teman-teman, saya ini bergerak di bidang penggandaan dokumen atau fotokopi. Target yang harus saya capai yang pertama itu adalah anak sekolah, orang-orang kantoran. Itu yang harus saya capai, yang target pertama sasarannya teman-teman. Selanjutnya baru yang umumnya kita untuk orang-orang umum teman-teman. Orang umum ini mungkin ada orang yang memfotokopi KTP biasa, ada yang memfotokopi buku-buku dikit, ada yang ingin memfotokopi ini dikit-dikit. Kalau orang-orang kantoran, anak sekolah, salah satunya mungkin orang kantor banyak memfotokopi, banyak memprint. Anak sekolah juga begitu teman-teman, banyak memfotokopi juga banyak memprint. Jadi kita harus mempunyai target sasaran yang harus kita miliki. Kalau seandainya kita tidak mempunyai target, kita berjualan ini tetapi targetnya lain, maka tidak akan sinkron teman-teman, juga tidak akan saling berkaitan. Maka itu target tersebut adalah pelanggan yang kita tuju tersebut harus sesuai teman-teman. Mungkin saya membuka usaha fotokopi, tetapi saya membukanya di perkebunan atau perkampungan yang jauh, yang sepi, yang tidak banyak tempat perkantoran, persekolahan. Tentu usaha saya juga tidak akan bisa bergerak teman-teman. Jadi yang harus kita capai tadi itulah teman-teman. Selanjutnya target pemasaran tadi sama saja dengan lokasi ya teman-teman. Lokasi yang harus kita sediakan, kita harus sesuai dengan target pasaran yang harus kita capai dari teman-teman. Selanjutnya tentu keahlian. Kalau kita membuka usaha harus ada keahlian. Tidak akan mungkin kita membuka usaha kita tidak mempunyai keahlian. Walaupun kita memakai karyawan, tentu kita harus mempunyai keahlian. Kita membuka usaha A bagian makanan, tapi kita tidak mempunyai keahlian di bagian makanan, tentu juga tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Begitu juga usaha seperti yang saya lakukan. Kalau seandainya saya tidak mempunyai keahlian, paling tidak saya bisa menghidupkan komputer, bisa memfotokopi yang standar-standar, tetapi saya membuka usaha tersebut, tetapi saya tidak bisa melakukan hal-hal yang sering ditanyakan pelanggan. Tentu itu akan merusak citra daripada toko kita juga teman-teman. Jadi keahlian ini juga sangat penting. Jangan sampai kita membuka usaha tetapi tidak sesuai dengan keahlian kita ya teman-teman. Selanjutnya yang harus kita miliki itu ada dana. Tentu dana ini adalah hal yang paling yang harus kita miliki teman-teman. Kenapa? Kita ingin berusaha, tentu kita akan mempersiapkan alat-alat, barang-barangnya tadi. Kalau kita ingin mempersiapkan alat-alat dan barang-barang, tentu kita harus mempunyai dana. Dana itu seperti yang saya sampaikan relatif ya teman-teman, tidak bisa banyak, bisa sedikit. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan bagi teman-teman pemula yang ingin membuka usaha. Jangan ragu. Kalau seandainya teman-teman sudah mempunyai keahlian di situ, tempatnya sudah bagus, setelah itu dana juga sudah ada, hati yang kuat sudah ada, jalankan saja usaha tersebut. Dengan berjalannya waktu, insya Allah usaha kita akan dikenal orang dan pelanggan kita juga semakin ramai teman-teman. Mungkin hanya itu saja teman-teman di kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya doakan juga semoga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, channel setia YouTube Fotokopi atau pelanggan toko saya sukses di dunia dan di akhirat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari penyakit dan lain-lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri.
dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.